gitu. Banyak bahasa-bahasa kita diambil sama mereka. Sayangnya karena kekristenan yang ada di Indonesia itu lahirnya dari barat, maka kita nggak familiar dengan itu. Tasawuf, tauhid, ya, Taurat itu nggak ada di dalam perjanjian baru loh. Yesus mengatakan Taurat itu semuanya adalah nomos. Kan tadi Yesus bilang Abraham sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Ini Abraham mengkonfirmasi ini. Dari perjanjian Kamu baru nih kok nggak dibalik ke percaya? perjanjian lama urutannya. Dengar. Halo Agatha, Oke. Halo Alawi. aku mau di sini kita bahas perpuluhan. Silakan. Ada nggak di perjanjian lama itu hukum perpuluhan atau gimana? Iya, ada. Itu diperuntukkan untuk Imam Lewi. Jadi kan itu dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat. Tapi ada juga di ayat lain di perjanjian lama, di ayat lain juga, lebih baik langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu hilang. Tapi itu bertentangan. Tapi yang apa, bukan itu yang kutanyakan. Yang kutanyakan kenapa hukum Taurat yang perpuluhannya tidak diambil, yang lainnya dibuang. Puasa tak mau, sholat tak mau, bersunat tak mau, makan babi mau, itu semuanya. Kenapa? Apa mungkin itu hanya untuk mengambil keuntungan? Sebentar. Anda tahu nggak 10 hukum Taurat itu apa aja? Ya itu kan kau yang bilang tadi itu hukum Taurat juga untuk orang Lewi. Anda tahu nggak? Bukan itu hukum Taurat, itu adalah bagian dari orang-orang Lewi yang tidak memiliki tanah pusaka. Itu adalah milik mereka. Jadi itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, terus jangan membunuh, jangan mencuri, bukan jangan nggak ngasih perpuluhan, nggak ada. Itu kan termasuk hukum Taurat juga, di bagian hukum Tuhan juga di perjanjian lama, perpuluhan. Saya kasih tahu, 1/10 itu diperuntukkan untuk keturunan Lewi. Kenapa? Karena keturunan Lewi ini tidak punya tanah pusaka. Kenapa di perjanjian baru itu tidak berlaku? Karena keimamatannya berubah. Ayatnya ada nih. Maka ketentuannya juga berubah. Juga. Ibrani 7. Di mana? Nggak ada di Kamu kan perjanjian pakai baru. perpuluhan juga kan? Di gereja mau nggak pakai perpuluhan? Di ortodok nggak ada perpuluhan, bro. Nggak ada. Di lain di Kau Protestan. mau nanya apa sih, kau nggak jelas? Nggak ada kami perpuluhan. Sudah 2000 tahun nggak ada Jangan, udah perpuluhan. salah alamat. Kan Udah salah alamat tuh. akidah gitu kan, jelas jadinya. Nggak ada beda akidah. Tapi kalau di Bentar ya, saya baca dulu Islam, Ibrani. kalau di Islam itu per 20-an, bukan perpuluhan. Saya tunjukkan ayatnya. Jakat. Di ortodok itu kami nggak kenal perpuluhan. Makanya kalau tanya perpuluhan kepada orang ortodok salah sasaran. Kalau Iya, berarti bid'ah, Protestan bid'ah. Itu makanya kami bilang ortodok itu Katolik pakai Sabar dulu. Ini kan mau dijelasin. Silakan, Prof. Nih suara saya ada nggak, Prof? Halo? Ada. Itu ya Alwi tadi udah saya jelasin. sampai turun ini Metatron ini sampai turun. Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal ayat 41. Jadi kata-katanya gini ya, teman-teman. Silakan dicatat surat 8 ayat 41. Ya, ayat 12-nya ini tentang potong leher, potong jari orang-orang di luar Islam. Tapi kalau ayat 41-nya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Entah ini Ibnu Sabil ini siapa? Itu kan jizya. Itu sebabnya Jijik. Itu kan dalam perang saja, bukan seperti di gereja setiap hari dibintai perpuluhan.
setiap Nggak minggu. ada di gereja kami perpuluhan, bro. Iya, berarti gereja kami itu sesat, bidat. Siapa yang sesat? Kau yang sesat. Jadi kalau kau mau mengkritik orang Kristen, kau lihat dulu Quranmu. Anfal ayat berapa tadi? Itu kan dalam perang, 41. enggak harus 41. harus diwajibkan dalam seminggu perpuluhan. Mana perpuluhanmu? Kok nggak boleh ke gereja? Mana ada perpuluhan tiap minggu? Nggak ada, bro. Kau tahu dari mana? Setiap 10 hari perpuluhan gitu lah. Dari mana 10 hari? Kau dapat dari mana perpuluhan itu 10% gitu. setiap minggu, setiap 10 hari? Dapat dari mana? Ketawa lagi kau. Kau pikirin itu nenek moyangmu yang diislamkan sama Imam Bonjol itu. Kau pikirin dulu itu. Prof, iya, Prof. Kau tadi ngomong perpuluhan tiap seminggu itu dapat dari mana kau? Iya, itu ajaran kalian. Kau bikin malu orang Batak lo, udah masuk Islam, bodohnya begini. Nggak ada orang Batak bodoh kayak kau itu, Alwi. Malu-maluin. Siapa bilang masuk Islam? Aku Islam dari lahir. Iya, opungmu itu malu-maluin. Hasilnya jadi kau. Opungku itu Islam, sudah haji dan sudah wafat. Iya, kasihan aku lihat. Nabinya dapat wahyunya, oh pergi lagi dia. Habis batuk pergi. Bro Abdul. Ya. 1 Korintus 2 ayat 7 ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah itu siapa? Kristus. Dalam bahasa Yunani, hikmat itu adalah Sophia. Allah itu adalah Theo. Jadi dalam bahasa kekristenan itu Yesus itu adalah Theosophia. Kata Theosophia itu diambil oleh Islam semenjak kependudukan Islam di era Khalifah Harun ar-Rasyid, dan kata-katanya diganti menjadi tasawuf. Padahal tasawuf itu ajaran Rasul Paulus. Gitu. Dan setelah Harun ar-Rasyid mengambil itu dari orang-orang Kristen, dari awalnya ada perpustakaan besar yang namanya Baitul Hikmah di situ, ya. Maka orang-orangnya Harun ar-Rasyid dan segala macam itulah lahirnya Al-Halaj. Makanya Al-Halaj lahir di Irak karena perpustakaan itu ada di Irak. Ya, pencetusnya tadi itu. Gitu, Bro. Menarik. Tapi tentang kata Theosophia itu kemudian menjadi serapan tasawuf itu ada maksudnya kayak data dokumennya, maksudnya perubahannya gitu. Ada di dalam Gimana? Ada di dalam catatan gereja. Hal itu banyak diceritakan karena gereja juga berkembang di Arab kan. Gitu, banyak bahasa-bahasa kita diambil sama mereka. Sayangnya karena kekristenan yang ada di Indonesia itu lahirnya dari barat, maka kita nggak familiar dengan itu. Tasawuf, tauhid, ya, Taurat itu nggak ada di dalam perjanjian baru loh. Yesus mengatakan Taurat itu semuanya adalah nomos. Sementara kitab Masoret itu baru ada di abad 11. Betul nggak? Talmud, orang Yahudi nggak pernah tahu Talmud itu apa artinya. Dia cuma tahu LMD-nya yang di belakang itu artinya belajar, mengajar, pengajaran. Banyak, bro. Jadi pada zaman Yesus 5 kitab Mose itu disebutnya apa sih? Taurat, bukan Torah. Nomos. Coba buka di dalam Lukas 24 ayat 44 atau di dalam Matius 5 ayat 18 deh, ya. Baca dalam bahasa aslinya, Yesus mengatakan itu nomos. Dan Rasul Matius tidak menulis artinya. Jadi memang secara letterlock Yesus mengatakan itu nomos. Matius 5 ayat 18. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Di situ nomos. Gitu. Gitu ya. Oke, makasih Bang. Yang terakhir ini aku mau tanya. Ini kan
Aku kemarin sempat masuk di roomnya siapa ya? Aku lupa. Rob Jono ya kalau nggak salah. Rob Jono. Terus itu mereka nampilin data bahwa ya minta maaf kata masjid itu serapan dari bahasa Ethiopia, masjid. Betul. Itu kalau Betul. ya? Tempat sujud di Ethiopia itu namanya adalah masjid. Masgidi. Dan Ya. itu sinagoge aslinya. Sinagog gini. Sinagog itu adalah tempat sujud atau musolanya orang-orang Yahudi. Waktu orang Kristen dulu beribadah di luar bait Allah, tempat itu juga dinamakan sinagog. Gereja itu adalah orang-orangnya. Jadi kata sinagog, ya, sinagog itu sendiri itu bukan hanya tempat untuk orang Yahudi, tapi itu juga tempat ibadahnya orang Kristen. Ada di dalam Alkitab yang dikatakan berdirilah di situ, ya. Nanti lihat di situ. Orang-orang Kristen juga ibadah di sinagog. Nah, karena orang-orang Kristen banyak menyebar ke Ethiopia, ya, baca Kisah Para Rasul 8 di mana ada utusan dari Ethiopia yang dibaptis oleh Rasul Filipus. Kristen juga berkembang di Ethiopia dibawa oleh Rasul Filipus dan Matius meninggal di Ethiopia. Ya. Maka kata-kata mereka itu menjadi dasar tempat ibadahnya orang Kristen. Yang dulu namanya adalah sinagog, itu disebut Masgidi. Nah, sinagog itu juga, sebentar di-mute dulu Pak Yus. Coba saya tanya, teman-teman yang di bawah tahu nggak? Tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Sinagog itu bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Yunani. Itu Yunani. Yunani, betul. Bukan bahasa Ibrani itu sinagog. Berasal dari kata sinagogon. Nah, dalam bahasa Etiopianya, di dalam bahasa Ethiopia dia adalah masjid. Islam itu tahu namanya masjid dari mana? Oh, dari Ethiopia. Iya. Sembayangnya jadi di sono juga ya kan? Iya, ini juga menampol sekarang orang Yahudi ya, karena orang Yahudi nggak akan bisa menjawab ini. Kenapa tempat ibadah kalian berbahasa Yunani? Kok bukan bahasa Ibrani? Mestinya kalau bahasa Ibrani namanya adalah Bet Tefila, bukan sinagog. Banyak orang mengira sinagog itu bahasa Ibrani, sinagog itu bahasa Yunani. Gitu. Maksudnya unik juga ya, maksudnya yang di Arab ini sepertinya ada keterikatan yang kuat dengan Ethiopia ya. Unik. Jelas. Sampai sekarang kuburan Muhammad yang jaga adalah orang Ethiopia, bukan orang Arab. Kuburannya di Masjid Nabawiyah sana. Meta, terima kasih Kak Agatha, terima kasih Bang. Oh, itu ya, masjid itu. Iya. Ini bro, masjid. Bet Maqdes. Iya. Bet Maqdes. Iya sih. Jadinya jatuhnya kayak fonetik koresponden ya. Iya betul. Iya, Ya, betul. itulah ya, pencuri ya, ketahuan juga nanti ujung-ujungnya. Ini guru Gembul udah mengkonfirmasi loh ini. Unik. Oh, Bang Meta, terima kasih Kak Agatha, terima kasih ya Oh, Ya, atas informasinya. Aku nanti kalau aku ada bingung aku tanya lagi. Shalom. Terima kasih Kak. sama-sama. Ada berita baru ya, Prof ya. Kita ortodok mau buka di Malaysia. Luar biasa ya. memang keren. Dan jadi buat temen-temen yang di Malaysia ini kan memang Romo itu ternyata memang tiap hari nonton, Prof. Tadi ketemu Romo ya? Ya, tak. Emang bener kamu umur 20 kata Romo. Romo nonton semalam, astaga. Makanya Romo, iya orang kamu live gitu kok. Astaga Romo, udah jangan nonton live Romo, gue bilang. Ketawa aja gue. Ya nanti mau buka di Malaysia ya. Nanti segera ya. Jadi
yang mau buka cabang atau mau merintis ya gereja ortodoks ini banyak yang rindu gereja ortodoks ya. Jadi boleh nanti Romo itu tinggal menempatkan nanti romo-romo yang mungkin layak di sana untuk ditahbis gitu ya. Jadi kayak kemarin ada yang pengen di Papua ya, di Jayapura. Nanti ada Romo di Sorong di sana. Nanti mungkin beliau yang akan ke sana gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau menjadi gereja perintis ortodoks di tempatnya, karena jauh ya, karena ortodoks ini jauh, jadi nanti boleh tinggal hubungin kita, boleh DM atau kalian boleh lihat channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro di YouTube, ada nomor Romo Yakobus yang bisa dihubungin, nanti kalian tinggal WA aja melalui itu gitu, atau bisa japri ke kita ya Prof ya, Iya. seperti itu. Ya, romonya ortodoks boleh menikah ya. Karena memang di Alkitab itu para rasul itu juga menikah. Rasul Petrus itu menikah, mertuanya diobati sama Tuhan Yesus. Terus para bapak-bapak gereja dulu itu mereka menikah, mereka punya anak. Kenapa tidak menikah? Itu adalah pilihan hidup, bukan tuntutan dari Alkitab. Itu pilihan hidup. Ya. Namun dari teman-teman yang dari gereja barat, gereja Katolik, memang kalau jadi romo syaratnya ya nggak menikah, gitu. Ada perbedaan di situ. Itu di kemudian hari, itu bukan dari Alkitab ya, gitu. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Ini ada yang bilang ya, Prof cocok jadi Romo di Malaysia, Prof. Mau tanya, boleh nggak? Silakan Bang. Yang nggak tadi boleh. itu, Bang, yang masjid itu berasal dari mana itu Bang? Bahasa Ethiopia Bang. Ethiopia. Mm-mm. Akar katanya Bang? Masjid. Masjid. Hmm. Bukan sajadah yasjudu masjidan Bang. Itu bahasa Berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat sujud Bang. Iya, itu kan dalam bahasa di dalam Islam kan kalian baru di kemudian hari kan baru ada perintah sholat, betul kan? Perintah sholat diturunkan waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, betul nggak? Iya benar. Oke, Isra dan Mi'raj itu baru diperintahkan abad ke-7. Sementara tempatnya itu zaman sebelum ada Isra dan Mi'raj, apakah sudah ada masjid di Arab? Belum, masjid pertama di Madinah ya, masjid pertamanya Bang. Nah, di Madinah ya. Sementara peristiwanya itu turunnya di Mekah. Iya. Betul nggak? Awal Mekah, Madinah, terus Baitul Iya. Maqdis. Iya. Awalnya kan turunnya di Mekah peristiwanya kan. Diturunkan di Mekah tuh peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kamu bilang Peristiwa Isra Mi'raj kan sepaket dengan perintah sholat itu. ya. Sekarang kamu bilang masjidnya baru ada di Madinah, betul kan? Betul. Nah, berarti duluan mana orang Kristen memakai tempat sujud atau orang Islam? Loh, tempat ibadah Kristen awal mulanya apa namanya? Di Bait Allah tadi, Bait Hamikdas tadi. Bukan masjid tadi. Loh, tadi kan ini Bait Hamikdas kan, nih sebentar aku tunjukin dulu. Oh, aku bukan moderator. Gedein dulu tak? Bentar. Aduh, Oten. Iya. Duh. Di dalam Alkitab, orang Kristen dulu beribadah di sinagog juga. Sinagog. Ntar saya tunjukin ayatnya di Perjanjian Baru. Oke? Karena orang Kristen menyebar ke Ethiopia. Gak ada Kristen di situ, Bang. Gak ada Kristen di situ. Gimana? Itu gak ada Kristen itu, di datanya gak ada Kristen.
Itu beribadah di kamu lihat masjid. tulisan sinagog. Lihat ada tulisan sinagog nggak di situ? Iya, iya. Oke, itu bahasa apa, Bro? Menurutmu? Kata Bang tadi kan bahasa sinagog, tapi belum saya konfirmasi itu, belum saya Sinagog lihat. bahasa apa kok bahasa sinagog? Bahasa Yunani kata Anda tadi. Oke, sinagog bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani tempat ibadahnya orang Kristen itu disebut namanya masjid dalam bahasa Ethiopia. Ya, sekarang yang perlu kamu pikirkan, duluan mana ada orang Kristen atau orang Islam di dunia ini? Kristen. Iya, kalau menurut literatur saya emang Kristen yang duluan. Yaudah, sekarang duluan mana ada kata masjid atau masjid di dunia ini? Ya udah, Itu duluan kan- ini aja udah ngomong, nggak usah belagak mikir lagi, Bang. Nggak usah belagak-belagak membela diri. Udah duluan kata masjid, baru ada masjid. Situ tidak tertulis itu Kristen beribadah di sinagog. Oke, ku cari dulu ya sebentar ya. Aduh, tunggu ya sebentar. Di sini tidak tertulis Kristen ibadah di sinagog. Di dalam kekristenan orang-orang apa? Yahudi itu menjadi Kristen, ya. Dan pertama, tadi kamu sudah mengakui bahwa ini adalah bahasa Yunani, ya. Saya tunjukin di Perjanjian Baru kata sinagog ya, sebentar. Loh, kok nggak bisa nih? Itu Bang, arti masjid itu tempat sujud nggak itu artinya? Masjid Iya, itu. kan kami ada sholat 7 waktu yang kalian tiru itu. Coba benar tempat sujud nggak itu masjid itu? Artinya? Iya, ini kan tempat Itu nggak untuk cuman menyembah prayer house Bang, prayer house itu tempat ibadah cuman. itu. Iya, makanya ini saya tunjukin dulu sebentar. Bukan tempat sujud, prayer house itu tempat ibadah. Kalau masjid kan artinya tempat sujud. Diambil dari kata sajadah yasjudu masjidan dari bahasa Arab. Bentar tak, aku lagi buka data ya. Ajakin ini aja dulu ngobrol. Aku buka data ke jeda ya. Nggak apa-apa, Bang. Emang belum bisa open game, Bang? Tapi lu bro serius bro, Islam itu baru ada di abad 7 bro. Kalau menurut literatur sih abad ke-7, tapi kalau menurut ajaran dari mulai Nabi Adam. Berarti Adam itu udah ada masjid. Nilai-nilai itu apa itu? Bentar. Nilai Islam itu sudah ada dari mulai Nabi Adam. Oh ya? Adam berarti udah sunat. Berserah diri ini arti Islam kan berserah diri, Muslim itu kan berserah diri artinya. Ya, Adam udah sunat belum kira-kira? Adam kan syariatnya belum diturunkan syariat Islam kepada dia. Berarti belum ada Islam dong. Syariatnya beda Pak, syariatnya. Mungkin syariat di zaman Adam beda dengan syariat di zaman Islam kan, zaman Islam abad ke-7 itu. Berarti bukan Islam dong. Kalau udah beda namanya bukan Islam. Sekarang Abraham itu Kristen nggak? Abraham itu menyembah Yesus. Dari mana Pak? Oh iya dong. Yang bertemu dengan Abraham itu Yesus. Mana? Nggak ada, jangan. Yohanes 5 ayat 49. Bacakan Yohanes coba. 8 ayat 49. Tolong bacakan Pak. Ya. Sudah
Pastilah Yohanes itu Kristen, pengikut Kristus. Nih ya, bentar. Nih, dikatakan ini ya. Oke. Adakah engkau lebih besar dari bapak-bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jikalau aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia. Dan menuruti firman-Nya, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat aku, dan dia bersukacita. Ini kata Yesus. Ayat apa itu Pak? Perjanjian lama itu. Yesus Perjanjian kok. baru. Aduh, Yesus yang kacau. ngomong kok. Yesus sendiri ngomong. Tuhannya Abraham cuman ada di perjanjian lama, Pak. Loh, oke, di Abraham perjanjian siapa? lama nih ya, gua kasih tahu ya. Kamu kok Gak tahu apa-apa, tentang gak apa-apa, Abraham. Nih, biar kamu tahu ya, yang dilihat Abraham itu Yesus itu. Nih. Ya, Kejadian 8. Kamu mau perjanjian baru ada, perjanjian lama ada. Ya. Kejadian mana dia? Kejadian 18 ya. Nih. Kemudian Tuhan, nih Yesus nih, menampakkan diri kepada Abraham. Yesus itu. Dan dia Yesus. duduk di Yesus. pintu kemahnya pada hari panas terik. Ia melihat 3 orang. Ya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah melihatnya, ia berlari ke pintu kemah menyongsong dia. Kan tadi Yesus bilang, Abraham sudah melihat hariku dan dia bersukacita. Ini Kok Abraham dari balik, Pak? mengkonfirmasi ini. Dari perjanjian Kamu baru nih kok nggak dibalik ke percaya? perjanjian lama urutannya. Dengar. Lu kan mau ke Yesus dulu. Itu gua kasih pernyataan Yesus. Ini pernyataan Di situ Abraham. Situ nggak ada Lu Yesus mau? tertulis. Mau Nggak ada yang Yesus. mana? Nggak ada Yesus tertulis. Loh, dengar ini. Ini kok nggak ada Yesus. Ini yang dilihat Yang Abraham lama. siapa kalau nggak Yesus? Yesus ini ada di sepanjang segala abad, bro. Dengerin saya. Kalau kamu ngeyel ya udah ini ya. Tuhan menampakkan diri dalam bisa diem nggak? Kalau nggak turun aja kamu. Kalau nggak bisa tenang. Doktrin, Silakan Pak. turun. Jangan kasih doktrin sama saya. Saya Bisa nggak percaya turun. doktrin. Ya, Ya, berarti nggak ada tauhid. dikatakan Tuhan menampak. Silakan turun. Berisik sekali kau. Itu yang prop itu Ya. selesaikan dulu. Tuhan menampakkan Baru diri saya dalam turun kalau rupa udah selesai. manusia. Astaga. Prop itu selesaikan Ya dulu udah baru. diam, makanya diam. Bisa diam nggak maksud saya? Cuman doktrin itu. Ini mau saya Saya nggak percaya bacakan. doktrin. Saya nggak percaya doktrin, Pak. Terserah mau Mbak mau bilang apa. Saya nggak percaya doktrin. Turun. Silakan turun. Selesaikan dulu itu Silakan, prop itu. jangan kesini. Selesaikan dulu. Turun. Saya nggak akan. Iya, turun aja. Kasih Kalau selesaikan Anda dulu tidak itu si mau Prof. diam, turun. Si Silakan prop itu turun. selesaikan dulu baru saya Anda mau turun. mendengarkan atau tidak? Ya udah, Anda turun aja. Kok Anda turun dibalik-balik aja. penjelasannya dari Anda silakan perjanjian turun. baru ke perjanjian lama? Gimana sih? Saya bisa membuang Anda sekarang. Silakan Anda turun. Silakan Anda Terserah. turun. Saya bilang Anda Terserah. silakan turun. Keluar dari sini. Enggak, saya mau Keluar dari sini. mendengar si prop itu Nah, dulu. silakan. turunin aja daripada ini. Ih, mencikan tahu, baru mau dibaca kok. Iya. Dia Jadi- tadi bilang mana Abraham, kita tunjukkan. Sampah kok memang. saya nggak mau nge-kick ya. Turun aja, diusir aja. Karena diusir itu penghinaan. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau tenang, saya usir. Daripada saya inin. Ya. Kamu kamu minta dalil, saya kasih dalil. Itu doktrin. Memang kok kira Quranmu itu bukan doktrin? Inimu di mana? Iya, ini tadi yang saya bilang, teman-teman. Iya. Pertama, teman-teman harus tahu ya, sinagog itu bukan bahasa Ibrani. Sinagog itu adalah bahasa Yunani
yang diambil oleh orang-orang Yahudi yang sekarang. Karena memang kitab perjanjian lama orang Yahudi zaman sebelum Kristus datang sebagai manusia itu berbahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Teks yang berbahasa Ibrani itu baru ada di abad 10-11, artinya abad pertengahan, tahun 1000 lewat ya. Nah ini tak coba aku minta tolong agak tak baca Yakobus 2 ayat 1 sampai 2. Ini surat Yakobus yang saya baca Yakobus, ya. Saya tunjukin ya. Oke, sebentar Prof. Yakobus berapa Prof? 2 ayat 1 sampai 2. Kalau nggak ini kubacain. Ya, kubacain aja. Oh, Yakobus silakan. 2 ayat 1 sampai 2. Perikopnya jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin, emas, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Oke, yang saya tanya, yang diceritakan di sini adalah kumpulannya siapa? Yang dimaksud dengan kumpulan di sini, kumpulan orang Islam kah? Kumpulan orang Yahudi kah? Atau kumpulan orang apa? Orang Kristen? Orang Kristen lah. Kristen. Nah bayangkan di dalam kata kumpulan di sini ini digunakan kata sinagog. Itu yang saya lingkarin warna merah. Jadi kata sinagog ini memang adalah merujuk kepada kumpulan, karena ini bahasa Yunani, ini berbicara tentang kumpulan pengikut Kristus. Makanya tadi di Ethiopia ada istilah sinagog. Gitu loh. Nah Islam tadi kan bertanya, loh mana orang Kristen? Ya di sini datanya, Yakobus 2 ayat 2. Yakobus yang menulis Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus. Bukan saudara kandung ya. Saudara tiri Yesus. Ini Rasul Yakobus yang menulis. Bukan saya berasumsi. Nah ini datanya ada di Yakobus 2 ayat 2. Sangat jelas nih. Nah iblis-iblis kayak tadi, kayak siapa tadi namanya itu? Ya, dia cuma mau melintir, dikasih tahu nggak mau. Itulah ciri khas. Karena kelakuan kayak tadi itu sangat nggak bermartabat sekali. Dia nggak menghargai pertanyaan dia. Kok dia nanya artinya malah dia jelasin bahasa Arab. Jelas-jelas bahasa Arabnya itu nyontek dari bahasa Ethiopia. Kan begitu. Ini kurang jelas ya. Sinagogernya kurang ini ya. Ya nanti teman-teman bisa buka di dalam biblehub.com James chapter 2 verse 2 ya. Tuh. Ini kembali lagi ke wajah asli saya. Itu ya jelas sekali tuh kok tadi sinagog ya.